Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SKTV. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan rutin kita di podcast Suara Kampus TV, yang dimana pada sore hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, tentunya dari sosok mahasiswa UIN Membonjol Padang, yang nantinya kita akan diskusi panjang nih dengan narasumber kita. Dan tentunya sebelum kita lanjut untuk perkenalan narasumber, Sophie spill dulu. Pesannya narasumber kita ini dari alumni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dulunya. Nah sekarang kakak yang akan menjadi narasumber yaitu menempuh pendidikan dengan jurusan ilmu hadis pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Untuk itu kita sapa dulu nih narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Kak, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Wah, luar biasa, sangat semangat sekali ya Kak. Nah kalau boleh tahu Kak, boleh perkenalkan nama dan biodata lainnya terlebih dahulu Kak. Ya, kenalkan nama seperti yang juga sudah disampaikan ya. Ramadhani Safitri, nama lengkap, biasa dipanggil Sophie. Nah, nama kita sama. Nama kita sama. Sama ya. Sekarang ya aktif sebagai mahasiswa di pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang dengan prodi ilmu hadis, dan alhamdulillah juga aktif di dunia pergerakan mahasiswa juga ya, di Back to Muslim Identity Community Sumatera Barat, dan juga di Jam for Islam Kafah, jaringan aktivis muslimah muda for Islam Kafah Sumatera Barat. Wah, luar biasa sekali nih, dari awal aja udah background narasumber kita luar biasa, Kak Sophie. Dan sore hari ini teman-teman kita akan membahas bagaimana realita UIN Imam Bonjol Padang tuh dari kacamata mahasiswa. Dan juga latar belakang Kak Sophie dari koordinator BMI Sumatera Barat nih. Jadi kita akan diskusi dan tentunya banyak juga nanti ilmu yang akan kita bahas ya Kak Sophie. Insyaallah. Oke. Sekarang kan kakak udah alhamdulillah menempuh pendidikan S2 di UIN Membonjol Padang. Tentunya kakak udah melewati fase waktu S1 di UIN Membonjol Padang. Gimana sih kak dari pandangan kakak melihat kehidupan kampus di UIN Membonjol Padang nih dari tahun kakak dulu sampai sekarang nih, gimana dari pandangan kakak? Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, ini sebagai perwakilan dari mahasiswa ya. Ya terkait dengan realita atau kehidupan mahasiswa di kampus UIN. Nah itu kalau kita lihat ya hari ini seperti biasa juga ya, mahasiswa menjalankan aktivitasnya seperti itu ya, kuliah, tugas, kayak itu. Ada juga yang aktif di organisasi seperti itu. Itu sama sih ketika waktu di S1 ataupun juga melihat sekarang adik-adik di S1. Nah, itu juga sama seperti itu. Nah, mungkin memang terjadi ada perubahan karena hidup di dua masa ya. Dua masa itu dalam artian dulu waktu S1 itu lebih banyak sebelum menikmati masa kuliahnya itu sebelum COVID gitu. Nah, kemudian setelah kalau di S2 itu setelah COVID, nah itu memang ada perubahan kayak gitu. Dari misalnya aktivitas kuliah aja, nah kita udah banyak basisnya itu digital seperti itu. Nah, dan kalau dulu memang banyaknya bertatap muka seperti itu. Ya dari segi teknologi lah ya itu udah banyak perubahan ya Kak? Banyak perubahan gitu. Nah, kalau secara umum sih itu ya. Tapi di satu sisi kita juga lihat ya, ternyata sebenarnya ini ada dua dampaknya sih ya, ada yang positif, ada yang negatif seperti itu. Nah kalau positifnya, hari ini perkembangan di dunia digital ini sangat membantu, memudahkan kita dalam terutama menyelesaikan atau menjalani pendidikan kayak itu di kampus seperti itu. Nah, namun juga nggak terlepas ya dari ada memberikan dampak negatif juga seperti itu. Nah, seperti bagaimana karakter dari mahasiswa. Nah, ini juga memberikan pengaruh terhadap
perkembangan teknologi saat ini seperti itu. Dan kalau dari secara umumnya kita lihat mahasiswa hari ini juga tekanan-tekanan tugas itu sebenarnya sama juga sih ya. Itu sama dulu juga, sekarang pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga ada yang mahasiswa yang galau, yang ada yang cemas kayak gitu ya, ada yang bahkan misalnya itu depresi, itu sebenarnya hal yang sama juga sih. Cuman mahasiswa mengalami itu ya Kak. Sudah menjadi penyakit wajib kayaknya ya bagi mahasiswa kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang signifikannya perbedaannya itu di situ ya, dilihat dari sebelum COVID sama setelah COVID itu memang berbeda dari kehidupan kita, seperti ya tatanan ada dunia baru kayak gitu. Apalagi selama COVID kita itu lebih dekat dengan teknologi ya Kak, dari sistem belajarnya. Mungkin itu juga yang menjadi dampak setelah COVID berlalu. Kita sebagai mahasiswa cenderungnya juga dengan teknologi-teknologi yang ada. Iya, memang betul banget. Terus Kak, mungkin dari Kakak sebagai koordinator dari pergerakan-pergerakan aksi mahasiswa dan yang lainnya, tentu banyak suara-suara mahasiswa yang selama ini tidak diketahui oleh orang luar gitu. Tentunya yang namanya mahasiswa juga punya keluh kesah yang ada di kehidupannya. Pasti ya. Pasti ya Kak. Dan itu biasanya sebagai, kalau kami lihat latarnya Kakak juga seorang anggota Dema U dulu nih. Dan gimana sih Kak? Apakah dinamika yang terjadi saat sekarang ini di tahun ini itu sama juga dengan tahun-tahun Kakak yang dahulu gitu? Memang seperti bergejolak itukah Ormawa dahulu dengan yang sekarang, atau ada perbedaannya juga Kak? Ya, terkait dengan pergerakan aktivis dan mahasiswa ya. Nah, ini sebenarnya itu kan sudah menjadi bagian dari mahasiswa itu sendiri untuk memang aktif, kritis kayak gitu terhadap berbagai hal seperti itu. Nah, kalau dilihat ya dulu dengan sekarang, kalau dari segi pergerakan itu sama-sama ada pergerakan kayak gitu. Nah, cuman dari apa namanya itu, ada satu hal yang juga ini menjadi apa namanya ya, perlu juga kita diperhatikan ya, perhatikan serius terkait dengan pergerakan mahasiswa, khususnya mungkin melihat di UIN ya, sepanjang mengamati kayak gitu, memang sudah terjadi pergeseran dalam artian tidak lagi menunjukkan memang idealismenya sebagai aktivis seperti itu, karena kita bisa berkaca dari sekarang kan banyak nih aksi-aksi ya dilakukan oleh mahasiswa, dan tentunya aktivis dari UIN tentu harus juga terlibat ya. Kalau melihat terlibat kayak itu, nah contohnya Suara Kampus sendiri ikut aktif dalam meliput kayak gitu kan. Tapi ini belum mewakilkan dari identitasnya mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Karena kalau dilihat, kita lihat bisa di lapangan itu, oh ini almetnya, kan bisa dilihat identitas mahasiswa itu dari ya, kampus yang mana nih, dari warna alma maternya kan. Oh kalau UIN kok sedikit ya kayak gitu. Nah jadi memang apa namanya itu, pergerakan mahasiswa hari ini agak sedikit menurun kayak gitu. Yang terjadi. Nah itu kalau dilihat sebenarnya banyak faktor juga ya. Dengan salah satu juga yang bisa kita lihat ini sebagai faktornya, bagaimana hari ini pemuda itu sedikit menurun, kayak itu aktivis itu menurun pergerakannya ya, karena tekanan dari kampus juga gitu ya, di banyak tekanan-tekanan di dunia akademik, sehingga akhirnya mengalihkan potensi aktivis itu yang dia juga harus kritis kayak itu ya, menunjukkan apa namanya itu kontribusinya ke perhatian terhadap di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Nah, ataupun juga di kampus UIN. Nah, ini kan harus menjadi perhatian nih bagi mahasiswa dan aktivis di UIN, karena banyak hal yang perlu kita kritisi seperti itu kan. Apalagi kalau kita melihat secara global atau secara isu nasionalnya kayak gitu. Nah, seperti yang
sudah menjadi keresahan kita bersama ya, tagar Indonesia gelap seperti itu ya. Makin hari makin gelap ya, nggak nampak gimana wujud terangnya seperti itu. Itu harus menjadi keresahan kita bersama, sehingga ya kita ikut andil kayak gitu ketika ada aksi, kita terjun ke lapangan kayak itu ya, kita ikut menyuarakan di sosial media. Apalagi kan pemuda dikenal sebagai Gen Z lah ya, lebih tepatnya digital native kayak gitu. Nah, kehidupan keduanya itu ya bisa di gadget ini ya, di sosial media, dan itu menjadi peluang baik untuk menyampaikan keresahan seperti itu. Nah, namun kalau sebagai perwakilan dari mahasiswa, kayaknya perlu digoncang lagi nih agar memang menunjukkan identitas mahasiswa yang aktif, kritisnya kayak itu, dan juga idealis dari mahasiswa itu sendiri seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita tidak tahu secara pribadi, tidak menjudge bahwa tidak ada pergerakan, kayak itu ada pergerakan. Nah, tapi ya perlu dimasifkan lagi seperti itu. Iya, benar banget Kak. Apalagi sekarang ini nggak cuma tagar-tagar Indonesia gelap, kemarin pun aksi di jalanan kita bisa lihat bahwasannya Indonesia ataupun lagi tidak baik-baik saja. Tentu peran kita sebagai seorang mahasiswa harus dilebihkan juga sebagai yang menyuarakan bentuk keresahan di tengah masyarakat juga kan Kak. Namun Kak, banyak juga kita lihat bahwasannya maupun kita menyampaikan apapun itu, kalaupun kita tidak berlandaskan dengan adanya konsep diri yang benar juga, ataupun adanya moral yang sesuai lah dengan apa yang kita pelajari dan background kita sebagai seorang muslim, tentu itu akan menjadi pro dan kontra juga ketika kita menyuarakan tapi kita tidak membawa nilai-nilai karakter keislaman dalam aksi kan Kak? Setuju banget. Nah, dari Kakak sendiri kayak bagaimana sih Kak kita sebagai mahasiswa untuk bisa kita terus menyampaikan suara-suara yang harus kita suarakan kepada pemerintah dan yang lainnya, tapi kita tetap harus memperhatikan karakter dan moral kita itu jangan sampai suara kita itu tuh membunuh karakter kita sendiri gitu. Oh ya, ini memang harus melekat ya pada diri kita sebagai seorang pemuda muslim, apalagi memang kita di kampus Islam seperti itu. Bagaimana nilai keislaman itu menjadi landasan pergerakan kita seperti itu terhadap kita merespon isu apapun ya, apalagi sekarang itu banyak banget yang perlu ya direspon kayak itu ya, yang perlu suara-suara kritis dari mahasiswa seperti itu. Karena memang jauh kondisi kita saat ini itu dikatakan baik ya, dan mahasiswa sebagai perannya sosial kontrol, nah itu harus memang aktif ya, mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia kampus ataupun yang secara nasional bahkan global seperti itu. Nah, maka pergerakan kita itu memang harus ada dasarnya seperti itu ya, sehingga memang pergerakan kita itu bukan hanya sekedar euforia aja ya, sekedar melepaskan rasa kekesalan kayak gitu, tapi memang ada landasannya, sehingga keresahan perjuangan kita itu ada maknanya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin perlu disadari bagi aktivis dan mahasiswa itu potensinya sebagai seorang pemuda muslim ya. Kalau kita lihat secara umum aja lah ya, pemuda itu dia memiliki potensi dan keistimewaan. Nah, ini banyak yang mengelompokkan itu ada 3 ya. Bagaimana memiliki keistimewaan dari fisik ya. Nah, ini yang sehat-sehat ya, yang fresh kayak itu fisiknya kan pemuda seperti itu. Kemudian juga dari kekuatan akalnya yang juga masih fresh ya, bisa berpikir secara objektif juga kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah semangat ya. Ini kalau kita lihat itu fase kehidupan ya. Nah, itu ada yang masih anak-anak, kemudian pemuda, ada yang orang tua kayak gitu. Nah, pemuda berada di tengah-tengahnya. Maka
tak heran kenapa ya masa muda itu dikenal dengan golden age kayak gitu. Nah, ini yang perlu yang pertama kita sadari kayak itu, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi besar dari pemuda seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa disalurkan dengan baik? Nah, ini harus berlandaskan kepada mafhum ya, pemahaman seperti itu. Nah, pemahamannya juga harus pemahaman yang benar, karena juga ada kita lihat yang perjuangan dan pergerakan pemuda itu ke arah yang salah ya, gitu. Nah, maka disayangkan ya Kak. Nah, harus memang dengan mafhum yang benar. Nah, tentu di sini kita harus sepakat bahwa yang benar itu Islam kayak gitu. Dan pun kita dari kampus Islam memang harus membawa Islam itu kemanapun kayak gitu, bukan hanya sekedar ya karena saya di UIN nih, nah, nggak gitu aja ya. Tapi lebih daripada itu, identitas kita itu memang sebagai seorang Muslim seperti itu. Nah, dan itu nanti akan memberikan karakternya kita ya yang berkepribadian Islam. Mindset kita itu adalah mindset Islam. Kemudian pola sikap dan aktivitas kita itu adalah Islam juga seperti itu. Maka inilah yang menjadi dasar ya, yang menjadi juga bekal seperti itu, sehingga kontribusi dan perjuangan kita itu jelas seperti itu. Dalam merespon isu-isu apapun ya. Nah, ini udah seharusnya teman-teman dari mahasiswa dan aktivis di kampus UIN ini ya, ketika menyampaikan keresahan, protes kayak gitu ya, kritik. Nah, itu punya basis itu adalah pada Islam kayak gitu. Karena ya memang kita sudah seharusnya sebagai muslim aja udah seharusnya kayak gitu ya, nggak mesti harus kuliah di UIN juga, basisnya adalah harus Islam gitu, enggak. Nah, maka ya untuk itu perlu di sini kita mengkaji secara mendalam ya terkait dengan pemikiran Islam itu sendiri seperti itu. Dan akhirnya pun arah perjuangan kita, pergerakan kita sebagai mahasiswa dan aktivis, nah itu kepada yang benar seperti itu. Karena ketika itu tidak ada, maka idealisme kita itu bukan idealisme Islam lagi. Dan itu nanti akan mudah pemuda itu diarahkan kayak itu berdasarkan kepentingan. Sekarang kan untuk aksi-aksi aja, nah, ada yang kita lihat ditunggangi seperti itu ya. Nah, itu sebagian ya. Nah, kalau secara umumnya kan enggak ya, karena pemuda itu sendiri memang dia itu cenderung kepada kebenaran seperti itu. Nah, Rasulullah aja pernah mewasiatkan ya berlaku baiklah kepada pemuda gitu, karena mereka itu cenderung kepada kebenaran dan mereka mudah disentuh seperti itu. Nah, ini kita yang berada sekarang di masa muda ya. Nah, ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan dan harus selalu menjadi kesadaran ya untuk kita dalam setiap aktivitas ya pergerakan kita, karena kan mahasiswa udah biasa dia itu aktif kayak gitu, nggak mesti juga harus ikut dulu ke organisasi baru dikatakan dia aktivis. Sudah sampai ke menjadi mahasiswa, sudah menyandang mahasiswa aja itu sudah menunjukkan dia itu sudah kritis ya, sudah aktif seperti itu. Nah, namun sayangnya ini belum nampak secara jelas. Nah, maka ya terutama berarti ini menjadi tugas di yang mahasiswa yang sudah sudah aktif atau aktivis itu sendiri kayak itu, untuk memasifkan perannya dan memang mengajak seluruh mahasiswa untuk kita itu peka di kampus dan yang lainnya. Iya, karena kita itu harus menjadi objek ya, bukan objek, subjek maksudnya, subjek dalam perubahan, karena setiap peradaban itu selalu ada peran dan kontribusi pemuda. Nah, berarti memang perlu sekali ya Kak adanya karakter ataupun memang nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan
sebagai seorang tidak hanya aktivis, tapi memang sudah kodrat kita sebagai manusia ya Kak. Dan itu harus selalu kita bawalah nilai-nilai keislaman dalam setiap pergerakan dan aksi yang kita lakukan gitu. Iya, betul sekali. Untuk ini Kak, tentunya setelah kita melakukan itu namanya mahasiswa, tentu kita punya fase yang terus berjalan. Nah, bagi kami sebagai mahasiswa tentu untuk menyongsong masa depan yang akan datang, bagaimana kita nantinya menyongsong masa depan itu, namun tetap dengan memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai keislaman tadi selalu melekat di diri kita gitu Kak. Ya, ini memang harus menjadi tetap ada ya nilai-nilai keislaman itu, bukan ketika hanya di dunia kampus aja seperti itu. Nah, maka tentu ada hal yang nanti itu akan memang ketika kita memiliki itu akan berpengaruh dimanapun dan kapanpun seperti itu. Nah, seperti tadi sebenarnya juga sudah disinggung ya bahwa bagaimana mahasiswa itu memang mencerminkan dia itu sebagai mahasiswa muslim kayak gitu ya, atau aktivis muslimah lah seperti itu. Maka memang menjadikan ada landasannya seperti itu. Nah, bagaimana landasan itu? Asasnya itu adalah Islam, saksiyah Islamiyah itu tadi ya, pola pikir atau mindsetnya itu adalah Islam, kemudian pola sikap ya, segala aktivitasnya itu juga sesuai dengan Islam kayak itu. Nah, maka perlu ada upaya mengkaji Islam itu secara mendalam seperti itu. Nah, dan ini mudah sekali ya kita bisa mendapatkan ya di ruang-ruang kajian seperti itu ya. Kalau di kampus itu ada ya, maka pelajari secara serius. Tapi ini juga mohon maaf juga ya kalau di kampus kita tidak mendapatkan secara mendalam seperti itu. Bahkan bisa dikatakan belajar di kampus itu lebih banyak kita yang mengeksplor ya, bukan kita mendapatkan dari dosen gitu. Bisa dikatakan kalau untuk mempelajari ilmu banyak mungkin waktu di SMA kayak gitu ya, karena fokusnya kita memang menerima dari guru kayak gitu. Nah, maka nggak bisa dicukupkan hanya di kampus aja, di dalam kelas ya, karena di situ kita yang banyak mengasah dari pemikiran kita seperti itu. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita mengkajinya berarti di luar di kampus ya, di kelas seperti itu. Nah, apalagi kampus itu kan dikenal dengan pergulatan pemikiran ya, dan banyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian kayak itu di kampus. Nah, ini memang momennya itu ketika di kampus, dan itu ketika S1 aja loh ya. Kalau S2 nggak ada. Nggak ada gitu lagi. Nggak ada. S2 itu nggak ada ya. Kalau ingin merasakan bagaimana pengalaman bergeraknya itu di S1. Kalau S2 itu sudah tidak ada lagi, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Mahasiswa pasca sarjana dia nggak bisa aktif lagi, nggak juga. Tapi yang memang merasakan bagaimana perjuangannya, pergerakannya, nah itu memang ketika di S1 ini. Nah, jadi untuk adik-adik yang mahasiswa di S1, nah ini sangat sayang sekali ketika tidak dimanfaatkan kesempatan ini seperti itu. Dan memang tadi banyak menambah wawasan di luar, dan perlu kajian rutin ya. Karena kalau nggak rutin nggak akan terbangun nanti pola berpikirnya seperti itu, kerangka berpikirnya. Nah, misalnya kita cuman datang ada ruang diskusi atau kajian kelas-kelas ya. Itu cuma sekali dua kali, nah itu nggak akan terbentuk gitu. Memang perlu kontinuitas itu seperti itu, sehingga ini memang melekat ya, menjadikan itu identitas kita seperti itu sebagai seorang pemuda. Karena ketika dia berada di luar kampus, nah inilah medan yang sesungguhnya dihadapi oleh pemuda, oleh mahasiswa seperti itu. Dan kalau sedang di kampus, ini kita proses belajar dan juga langsung aplikasi juga. Tapi yang realnya itu ketika kita sudah di luar dari kampus. Nah, kalau kita lihat kan banyak ya pemimpin-pemimpin yang itu
mereka aktif di dunia pergerakan di mahasiswa dulu itu. Jadi ini harus juga menjadi contoh bagi kita, supaya pemuda itu memang berperan, karena peran dan kontribusinya itu besar kayak gitu. Dia nggak hanya berpusat pada dirinya aja, tapi dia itu memang peka melihat yang ada di sekitarnya. Nah, itulah yang sebenarnya peran pemuda. Jadi kalau kita lihat nggak ada sih aktivis itu yang mager, mahasiswa itu yang galau, nggak ada sebenarnya. Selalu ada aja ya Kak yang dilakuin hal-hal positif untuk meningkatkan kemampuannya juga gitu, kreativitasnya juga lah ya Kak. Iya. Nah, tapi itu memang harus terpolakan ya. Karena kalau kita hanya modalnya semangat aja, tidak dengan langkah-langkah yang terstruktur, nggak juga nanti itu potensi kita itu tersalurkan dengan baik kayak gitu. Apalagi sekarang banyak faktor-faktor yang menjerat atau apa namanya itu menjerumuskan potensi pemuda kepada hal-hal yang negatif kayak gitu, dan kita nggak mau kan terhadap hal yang demikian ya. UIN dengan backgroundnya adalah kampus Islam, harus menjadikan outputnya itu mahasiswa dan aktivis. Nah, Islam itu melekat pada dirinya. Dan terjauh juga dengan adanya Idul Fitri yang terus berkembang ya Kak. Sangat disayangkan kalau kita nggak bisa memilah dampak-dampak dari luar yang bisa mempengaruhi kita. Gitu. Kita harus punya filter dan benteng itu. Terakhir nih Kak, apa sih Kak harapannya Kak untuk kita bersama selaku mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Bonjol Padang, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam men-sharekan ataupun menginformasikan dakwah-dakwah kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, harapan ya untuk pemuda, mahasiswa, nah khususnya UIN ya, bagaimana mereka menyadari betul terkait dengan identitasnya sebagai seorang mahasiswi Muslim kayak itu. Karena ketika mereka menyadari, nah maka disitulah identitas seorang pemuda itu kayak itu. Nah, dan ini perlu disadari dan perlu juga kita butuh ilmu kayak gitu untuk membentuk identitas kita supaya kita itu nggak kritis terhadap identitas seperti itu. Nah, maka untuk mahasiswa ya adik-adik yang sedang aktif di dunia pergerakan ya, sedang di dunia kampus seperti itu, gunakanlah kesempatan ini untuk belajar dan juga aktif kayak gitu ya dalam dunia pergerakan, terlepas dia itu aktivis ataupun tidak kayak gitu. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya menjadi seorang aktivis ataupun mahasiswa tentunya kita nggak cuma bermodalkan dengan intelektual kita, pandai kita berbicara public speaking, tapi kita yang utamanya itu adalah penanaman karakter yang ada di diri kita, dan background kita tuh adalah seorang umat Muslim, dan UIN Bonjol Padang juga tentu hal-hal seperti ini yang harus kita bentengi di awal ya Kak, untuk bisa nanti melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa berdampak untuk mahasiswa dan orang di sekeliling kita. Setuju banget. Mungkin itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Kami dari Suara Kampus mengucapkan terima kasih Kak Sofi sudah hadir di podcast kita. Kita juga berharap semoga kedepannya akan ada diskusi lanjutan dan terus bisa nih Kakak selaku senior kami ataupun yang sudah dahulu nih mengenyam masa S1 bisa terus memberikan ilmu-ilmu pengalamannya untuk kita bersama gitu Kak. Dan mohon maaf juga lahir batin juga karena kita sebentar lagi akan Idul Fitri ya Kak, menghitung hari gitu. Jadi semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan ini menambah nilai pahala kita juga mungkin di sisi Allah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Kak, dan terima kasih juga kepada sahabat SKTV yang sudah selalu setia menonton podcast kami. Tunggu lagi pertemuan kita di part-part berikutnya. Saya Sofi Asri selaku moderator. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.